Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu ada dalam limpahan anugerah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, para sahabat semua, fokus bahasan video kali ini yaitu mengenai pintu atau keran rezeki kita ya. Nah, ini sangat penting dalam artian bahwa ini menjadi poin utama terutama mengenai circle rezeki kita di dunia ya. Baiklah, pintu ataupun keran ataupun apalah ya sebutnya, gerbang gitu ya, gerbang rezeki kita dari yang di langit maupun di bumi ya. Banyak dari kita merasa bahwa kok rezeki kita seperti seret ataupun kurang lancar gitu, atau kurang deras rezeki yang kita terima gitu, sehingga kehidupan kita sempit gitu ya. Nah, sebetulnya kan Allah sudah menakar ya. Allah tuh sudah menakar rezeki kita ya. Setiap orang, gitu manusia maupun binatang, itu kan udah ada takaran rezekinya ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi rezeki ini sudah pasti tidak akan salah alamat ya, karena rezeki ini kayak punya sensor. Jadi dia tahu kemana si rezeki ini harus sampai gitu. Nah, cuman kitanya yang kurang memantaskan diri atau menyiapkan wadah rezeki kita, sehingga banyak halangan-halangan sampainya rezeki ini ke kita gitu kan. Jadi kalau dianalogikan, ini diibaratkan corong ya. Nah, seperti ini corong. Nah, ini katupnya gitu ya. Ini dianalogikan sebagai rezeki kita segini ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Jadi kan Allah menciptakan atau menghadirkan kita ke dunia itu sudah pasti dengan rezekinya ya. Nah, rezeki itu sejak kapan? Sejak ditiupkan ruh, sejak kita dalam kandungan gitu ya. Sejak kita dalam kandungan, bahwa Allah sudah meniupkan ruh itu beserta dengan takdirnya, kapan waktunya, termasuk jodohnya, termasuk rezekinya, dan kapan waktu meninggalnya atau berapa umur yang menjadi istilahnya menjadi kita tuh kebagian umur sampai berapa tahun, kita meninggal di usia berapa. Nah, itu udah sejak dari kandungan gitu ya. Cuman kawan-kawan, kalau kita cermati ya, kalau kita masih sejak kecil ya, sejak bayi ini kan rezeki ya dari Allah ya, takarannya ya. Ini banyak lah, bisa berbagai macam gitu kan, bisa istilahnya jodoh di sini, uang, terus jabatan, kerjaan, pokoknya segala sesuatu yang kita terima berupa nikmat itu udah tertakar. Kalau kita dalam kandungan, kita kan tidak mencari rezeki ya, tapi rezeki yang mendatangi kita gitu kan. Kita kan bayi dalam kandungan kan gak pernah dia mencari-cari nutrisi gitu kan untuk perkembangan si bayi atau janin, tapi Allah sudah memerintahkan si rezeki, si nutrisi itu untuk datang gitu ke janin. Sampai si bayi keluar hadir ke dunia kan rezekinya kan itu masih mencari dia gitu kan. Jadi si manusia belum mencari rezeki gitu kan. Kebanyakan ya, maksudnya sebagian besar rezekinya kan masih ditanggung oleh orang tua gitu kan, sampai dia akil balik. Nah, sudah dimulai akil balik lah, barulah gitu kan nanti rezekinya itu istilahnya ini sendiri gitu, tergantung si yang empunya haknya gitu, untuk kitanya gitu. Nah,
apa yang menjadi kunci utama pintu rezeki atau keran rezeki ini? Mungkin yang banyak sering disepelekan gitu. Jadi ini kan rezeki ini ada kerannya gitu, ada kerannya. Dia membuka dulu, buka dulu ini keran rezekinya. Yaitu apa? Segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang akan ataupun yang mau kita lakukan, itu kita tergantung kepada Allah. Kita gantungkan semuanya kepada Allah gitulah. Nah, itulah yang sering kita lupakan, yaitu dengan apa? Ini bismillah. Nah, ini kan kayak sepele gitu. Jadi apapun yang akan kita lakukan, kita bangun, kita keluar ke rumah, bismillahirrohmanirrohim. Kita mau bekerja, bismillahirrohmanirrohim. Awali semua aja dengan bismillah. Jadi kita gantungkan semuanya kepada Allah. Jadi kita tidak tergantung kepada makhluk. Kenapa? Karena kalau Anda tergantung kepada makhluk, pasti Anda bakal ketemu dengan kecewa. Ya, karena hanya Allah lah yang maha, istilahnya yang maha pemberi rezeki. Jadi kalau kita berharap kepada Allah dengan menggantungkan segala sesuatunya, dengan awali semuanya dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka pasti apapun yang kita lakukan, apapun ini yang kita lakukan dan kita hajatkan, kita serahkan semuanya kepada Allah. Hasilnya tidak akan rugi. Apapun yang Anda gak akan pernah ketemu rugi. Apapun usaha Anda tidak akan mengenal rugi. Pasti akan selalu untung gitu kan. Pasti akan selalu berkah karena Anda mulai segala sesuatunya dengan bismillah. Nah, jadi yang pertama itu bismillah. Gitu. Nah, keran ini kan bismillah ini hanya untuk membuka gitu. Masalah derasnya ataupun derasnya keluar dari rezeki ini, itu kan tergantung bukaan kerannya ini. Dia mau bukanya hanya buka saja, bisa menetes, bisa hanya istilahnya bukanya hanya sedikit, jadi mengalir tapi sedikit, ataupun Anda buka seluas-luasnya sehingga dia deras gitu, deras mengalir. Nah, apa sebab ini bukaan keran itu? Istilahnya bukaannya bisa sempit, bisa agak lebar dan lebar, yaitu ya, dan terpengaruh dengan ini dari rezeki ini, dari takaran ini. Jadi ada sumbatan itu ya bisa berupa dosa-dosa kecil, kita hasud, kita sirik ke tetangga, nah gitu, kita apalagi memutuskan silaturahmi, nah itu bisa menjadi sebab utamanya tersumbatnya rezeki itu. Nah, apa yang kita lakukan gitu? Yang kedua, ini untuk membersihkan sumbatan di sini, yaitu dengan sering membaca istighfar. Begitu. Karena sesuai janji Allah dengan istighfar bahwa akan merontokkan dosa-dosa kecil, bahwa istighfar ini sebab datangnya rezeki, derasnya rezeki. Istighfar ini menjadi sebab rezeki anak dan keturunan gitu ya. Jadi setelah segala sesuatunya Anda mulai dengan bismillah, Anda lanjutkan, gumankan selalu di hati Anda selalu beristighfar ya, beri dan istighfar, tidak harus kencang-kencang. Jadi misalkan Anda berangkat dari rumah mau kerja, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Lalu Anda naik ke kendaraan, dalam hati daripada istilahnya bergosip, daripada bergibah, mendingan terus baca istighfar. Insya Allah ini di awal misalkannya istilahnya ya startnya dengan udah baik gitu kan, di tengahnya Anda baik juga dengan menggunakan istighfar, dan akhirnya pun hasilnya pun akan maksimal gitu kan. Apapun yang kita dapatkan itulah yang terbaik gitu kan. Gitu. Jadi ini pasti berkah. Berkah itu artinya sedikit cukup, besar pun pasti lebih dari cukup gitu. Jadi gak akan ada kurang gitu. Jadi gak akan ada kekurangan karena
Anda startnya dengan bismillah, di tengah-tengah ini Anda rontokkan dosa-dosa kecil Anda, terus Anda booster percepatan rezeki Anda dengan istighfar. Nah, ini kan sudah tertakar. Kalau dideraskan berarti lama-lama habis. Betul kan, secara logika ini pasti menyusut. Nah, gimana cara menambah rezeki kita? Gimana caranya supaya rezeki kita terus luas dan banyak? Yaitu dengan cara yang ketiga, yaitu sedekah. Masuk ya kawan-kawan, masuk ya. Jadi ini gak pernah akan mengalami habis gitu ya. Janji Allah ini kan sedekah berapapun yang Anda sedekahkan 700 kali lipat. Itu Anda sedekah 1000 masuk sini ke corong rezeki kita 700.000 ya. Anda melakukannya dengan ikhlas kali lagi 10, jadi berapa terus menumpuk. Jadi 3 langkah ini awali dengan bismillah, bersihkan hati kita, rontokkan dosa kita gitu kan, percepat rezeki kita dengan istighfar, dan lakukan sedekah gitu terus. Jadi apa yang terjadi ini gak akan pernah habis dan deras. Jadi inilah dengan disebut dengan kita dikejar rezeki. Kemanapun langkah kita, apapun yang kita lakukan, rezeki akan selalu mengejar kita dengan nilai tak terhingga, derasnya sederas sungai gitu kan. Jadi dan itu berkah. Nah, ini utamanya yang berkah. Masya Allah. Jadi itu ya tiga kunci utama pintu ataupun keran rezeki kita. Pertama, kita buka keran rezeki kita, terus perbesar, perlebar bukaan keran rezeki kita, dan tambah terus stok rezeki kita dengan sedekah. Demikian ya kawan-kawan penjelasan singkat analoginya, mudah-mudahan masuk dan bisa diterima ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.